Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk kembali berada di hadapan Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah. Mari pertama-tama kita sekali lagi memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan untaian nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan, di mana pada malam ini yang walaupun hujan rintik-rintik kita tetap berada di ruangan masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Selawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, yang insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada malam ini yang kelak mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rasanya tidak lama ya, ketika bulan yang lalu, akhir bulan Juli, saya pulang kemari. Lalu kemudian ini secara dadakan besok itu akan ada para lansia dari komplek saya tinggal itu akan berkunjung ke masjid yang mulia ini. Beberapa di antaranya adalah donatur tetap dari Pondok Babu Salam ini. Ketika kemarin ada yang pertama itu ada lansia yang pernah datang kemari. Beliau itu umurnya sudah 86 tahun sekarang. Dan sempat melihat masjid ini, kemudian diposting di grup lansia di Puri itu. Maka kenapa tidak ngajak-ngajak? Lalu kemudian dirancang sebuah tur yang besok malam insya Allah akan menginap di masjid ini. Mereka mungkin karena sebagai salah satu di antara mereka atau beberapa di antara mereka itu yang memberikan donasinya sejak mulai dari dulu sampai sekarang ini, sampai selesai, walaupun masih ada yang belum. Mereka ingin melihat sebetulnya, dan tampaknya memang Masjid Babu Salam ini dari beberapa kunjungan dari web yang dari sekarang menjadi pesantren Babu Salam Soca, itu ternyata banyak diakses oleh beberapa sejawat rekan-rekan di luar, di jauh dari ini, bahkan ada beberapa di antara teman-teman yang ada di luar negeri. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga masjid ini menjadi suatu pusat untuk kemakmuran masyarakat di Socah dan sekitarnya. Dadakan itu lalu kemudian Ustaz Rik tanya tadi siang, kapan kembalinya? Besok sudah mau kembali. Setelah
mereka jamaah atau peserta tur itu datang menginap, langsung besoknya kembali, karena cuma akan melihat beberapa, tapi tujuan utamanya adalah ke sini, nanti besoknya langsung ke Surabaya dan karena langsung pulang seperti itu. Walah, kalau begitu apa tidak sebaiknya diadakan suatu ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seperti ini. Saya pernah diminta untuk materi yang seperti yang akan kita bicarakan ini, karena memang ternyata MUI juga belum memberikan suatu fatwanya untuk daging yang diproduksi dari sel tunggal itu. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, ada dua yang sekarang ini berkembang, yaitu daging ayam buatan yang sudah dikonsumsi oleh penduduk Indonesia, dan mungkin di antara kita ada yang sudah mencoba itu. Tapi itu daging tiruan yang nabati. Nanti kita lihat ya. Lalu yang kedua, inilah yang kemudian menjadi usul fikri pada kita. Jadi ini adalah perang pemikiran sebetulnya pada kita semua, terutama ilmuwan Muslim yang generasi remajanya tidak lama lagi akan mendapatkan suatu serbuan dari beberapa produk ayam yang tidak berasal dari kandang-kandang ayam itu. Mari kita lihat yang pertama tadi, jenis yang pertama. Jenis yang pertama ini sebetulnya sudah lama dikembangkan, tetapi ada dari Nestle, itu perusahaan makanan yang mengembangkan produk-produk protein nabati, bukan protein yang berasal dari hewani seperti itu. Itu ternyata yang mengembangkan ini adalah turunan ke-8 dari perusahaan yang luar biasa berkembang di seluruh dunia itu. Idenya adalah bagaimana menciptakan suatu daging yang bukan daging tapi terasa daging. Itu. Kalau yang ini, nah ini lagi, sepanjang produksinya itu tidak melibatkan produk-produk atau komponen-komponen yang berasal dari babi, maka ini dapat dinyatakan halal. Apa contohnya misalnya? Ibu-ibu, saya rasa kalau orang remaja putrinya bisa dibuka, di browsing begitu ya, daging nabati. Jadi buka daging nabati itu informasinya banyak sekali, dan itu sudah dijual di online. Jadi ternyata daging itu merupakan suatu tiruan dari daging berasa ayam, berasa ikan, berasa rendang, berasa ayam dan berasa daging dari sapi. Nah, dijualnya itu dalam bentuk beku. Jadi kalau nanti kita olah, itu harus harus dimasukkan ke dalam air mendidih atau air hangat sampai dia berkembang. Kira-kira 30 menit sampai 1 jam. Jadi dibuat seperti undi-undi kering istilahnya ya, undi-undi kering. Apabila dimasukkan air di dalam air, maka dia akan mengembang. Dan itu menjadi daging. Saya sendiri pernah mengkonsumsi itu. Enak sekali. Tidak berasa daging ayam, tidak berasa daging sapi. Mohon maaf, dulu pada waktu saya di Jepang,
saya pernah makan daging kijang. Dan mirip seperti itu. Daging kijang itu katanya dagingnya raja-raja. Lalu dari apa dibuatnya? Dibuatnya ternyata dari tepung kedelai. Jadi tepung kedelai itu dicampur dengan serat yang berasal dari jamur. Bapak Ibu tentu pernah mengkonsumsi jamur ya. Jadi kenyal seperti itu. Jadi tepung kedelai itu yang mengandung nutrisi yang mirip dengan daging sudah diuji secara laboratorium. Proteinnya berapa, vitaminnya ada berapa, kalau karbohidratnya berapa dan seterusnya, itu menyerupai. Tapi rasanya itu bisa sepanjang kita mau rasa apa. Gitu. Waktu itu saya pernah makan daging buatan itu dibumbui rendang atau dibumbui semur. Bumbu semur namanya itu ya, atau dibumbui dengan rawon misalnya. Maka ketika dikonsumsi daging buatan itu menjadi kenyal seperti itu. Nah, pembuatannya sudah barang tentu perlu hati-hati. Artinya di dalam proses produksinya itu, ya proses produksinya itu. Jangan sampai melibatkan sesuatu yang di dalamnya itu komponen-komponen yang tidak kita kehendaki, artinya diharamkan. Nah, belakangan ini saya juga melihat bagaimana bisa berasa sebagai daging babi, dagingnya itu supaya dikonsumsi oleh orang-orang yang mengkonsumsi daging babi. Entah apa yang dicampur, kita juga tidak tahu. Apakah esens sehingga menyerupai makanan-makanan seperti itu. Bagi ibu-ibu yang nanti kepingin untuk mencoba, murah kok harganya. Lebih mahal sedikit dari daging per kilonya. Jadi bisa dibeli 250 mg katakannya untuk dicoba. Untuk dicoba kalau misalnya itu nanti diolah sedemikian rupa, dan itu sudah dijual secara online ya. Dan mudah-mudahan ya, kalau betul-betul seperti itu tidak karena untuk pembuatnya itu diperlukan suatu pengolahan sedemikian rupa, berliter-liter istilahnya itu, sehingga dengan demikian nantinya dia akan di freeze drying istilahnya, jadi dibekukan, tetapi pembekuannya itu bukan penguapannya itu bukan penguapan panas, tetapi justru penguapan yang dingin, sehingga dengan demikian komposisi yang berair itu kalau dijual maka dia tidak tahan lama. Oleh karena itu dikeringkan, tapi mengeringkannya itu secara pembekuan. Nah ini ilmu kimia sebetulnya. Bagaimana kalau misalnya kita substansi yang basah kita ingin keringkan, kan dijemur atau misalnya dipanaskan sehingga airnya itu menguap. Tapi karena itu bahan makanan yang di dalamnya itu ada nutrisi-nutrisi, maka apabila dipanaskan, apabila dikeringkan, maka nutrisinya itu akan hilang. Tapi kalau dijual basah-basah begitu, akan mudah busuk. Gitu. Ya. Oleh karena itu kemudian ada teknologi bagaimana mengeringkan air, tetapi dengan jalan dibekukan. Di teknologi kimia itu sudah sering dilakukan. Nah itu yang pertama. Kemudian pokok bahasan kita adalah tentang
bagaimana kalau daging itu dibuat dari sel. Oh ya, kalau yang pernah jalan-jalan ke Jogja, di sana itu ada sate jamur, luar biasa. Kebetulan kami juga pernah ke sana dan saya juga sengaja ingin melihat apa yang ada di dalamnya tuh bagaimana rasanya, karena konon sebelum saya mencoba itu sate jamur itu ketika dibumbui ketika dibakar, betul-betul dibakar seperti sate, ditusuk-tusuk seperti sate, lalu kemudian dibumbuin seperti sate. Betul. Walaupun tidak 100% sama seperti itu, tapi rasanya itu seperti makan daging. Ya. Itu menjadi objek wisata, jadi setiap wisata ke Jogja itu pasti ditawarin mau ke sate jamur apa enggak gitu. Nah, variannya kemudian menjadi banyak. Ada keripik jamur, ada semur jamur, ada kemudian ya rendang jamur dan sebetulnya. Jadi dari menu-menu yang kita pesan itu. Ya. Jadi sebetulnya Indonesia sudah bisa membuat sesuatu yang berasa daging, tetapi itu dibuat secara nabati. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lansia seperti saya misalnya, diet daging tidak boleh misalnya, maka bisa diganti dengan daging yang buatan itu tadi. Dan daging itu sekarang sudah bisa dikonsumsi karena sudah mulai diproduksi untuk konsumen. Jadi kita bisa mengordernya dan bisa diolah menjadi apapun, menjadi rawon, menjadi rendang dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini sebetulnya dibutuhkan pemahaman teknologi yang lebih canggih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya sudah sangat lengkap. Suatu ketentuan untuk hewan itu yang tidak boleh dikonsumsi. Lalu kemudian kenapa ini dikembangkan sedemikian? Saya ingin lihat datanya terlebih dahulu supaya nanti memberikan informasi yang ini pada kita. Menurut data dari Badan Dunia, produksi daging sapi itu ada 70 juta lebih metrik ton di seluruh dunia. Maka bisa dibayangkan berapa ekor sapi yang dibutuhkan di seluruh dunia itu. Sedangkan daging ayam lebih besar, hampir 100 juta metrik ton di tahun yang lalu. Semakin lama semakin membengkak. Kemudian di Indonesia itu ada sekitar 4 sampai 5 juta ton daging ayam. Bisa dibayangkan bagaimana itu diupayakan dengan peternakan, dengan suatu sistem yang sedemikian rupa, walaupun cuma 40 hari itu dibesarkan mulai dari anak ayamnya itu kemudian dipotong. Ya. Untuk daging sapi di Indonesia itu diperkirakan
sekitar lebih dari 700.000 ton daging sapi. Sedangkan produksinya itu hanya 2/3-nya. Jadi ada 1/3 lagi yang harus diimpor daging itu. Ini menjadi perhatian, negara mana yang kita impor. Kalau misal daging itu ada dua cara. Daging diimpor binatangnya, didatangkan binatangnya, tapi sebagian besar didatangkan dalam bentuk daging. Bagaimana mereka memotong daging itu? Padahal kita jelas-jelas ajaran kita apabila dipotong tidak atas nama Allah, tidak mau menggunakan bismillah, maka daging itu haram. Seperti ayat yang tadi dibacakan oleh luar biasa santri yang membacakan surat Al-Maidah ayat 1 sampai 3 itu tadi. Itu adalah patokan kita. Nah, ternyata semakin tahun jadi kalau kita lihat grafiknya itu makin tinggi kebutuhannya itu. Untuk itulah maka beberapa tahun terakhir itu ilmuwan menciptakan daging itu dari sel daging. Lalu sel dagingnya diambil dari mana? Ini permasalahannya sebetulnya. Ternyata diambil dari biopsi. Jadi ayam itu dibiopsi sedemikian rupa, yaitu ada teknik untuk mengambil suatu sel dari paha ayam itu. Dari paha ayam bisa juga kalau misalnya ingin dikembangkan hati ayam diambil dari sel hatinya. Tapi karena sebagian besar yang mengkonsumsi daging ayam itu yang paling enak katanya pahanya itu, paha atas atau paha bawah diambil selnya itu. Lantas diapakan sel ini? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sel itu diambil sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam bejana-bejana laboratorium percobaan. Apa yang terjadi? Ternyata sel itu bisa berkembang. Di dalamnya itu dimasukkan suatu nutrisi sedemikian rupa agar sel bisa berkembang. Menjadi apa? Ini ada dua teknologi. Bisa nantinya itu menjadi embrio ayam atau menjadi daging ayam. Ini teknologi yang luar biasa sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, ada suatu fenomena di dalam alam ini. Ternyata yang lebih memahami Iqra itu, pengembang-pengembangnya itu harusnya ilmuwan muslim. Ya, Iqra itu lihat, pahami, teliti. Iqra itu apa yang ada di fenomena yang ada di alam ini. Ternyata ada dua kehidupan ini yang pengembangan di dalam laboratorium itu ada dua paradigma atau fenomena yang para ilmuwan itu cermati. Yang pertama dari sel tanaman. Sel tanaman itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita petik, apakah itu daun, apakah itu bunga, apakah itu bagian-bagian tertentu dari tanaman itu, lalu kemudian kita biarkan di dalam suatu perbenihan yang nutrisinya itu menyerupai nutrisi yang ada di dalam tanah. Ini ahli mereka-mereka yang di Institut Pertanian itu sangat memahami bagaimana membuat kultur imitasi ini. Apa yang terjadi? Ternyata petikan atau ambilan sampel dari bunga kelopaknya itu diambil sedikit saja, secuil saja,
lalu kemudian daunnya juga seperti itu, maka dia apabila lingkungannya itu sesuai, dia akan tumbuh akar, akan tumbuh batang, dan akan tumbuh daun. Itu fenomena yang pertama. Jadi tumbuhan apapun itu bisa dilakukan seperti itu. Sehingga pembibitan atau misalnya di dalam bidang kefarmasian itu komponen-komponen yang ada di dalamnya itu saat ini tidak harus menanam berhektar-hektar tanaman, tetapi hanya dari secuil itu lalu kemudian di scale up sedemikian rupa, katakanlah misalnya berapa ratus liter begitu, maka nantinya komponen-komponen yang ada di tanaman itu akan bisa diekstraksi menjadi obat. Saya ambil contoh misalnya kunyit atau jahe, apa yang ada di dalamnya. Kalau sekarang untuk membuat itu ladangnya berhektar-hektar ditanam, belum lagi kena hama. Tapi dengan teknologi itu nantinya orang tidak perlu lagi menanam berhektar-hektar tanaman yang di dalamnya akan kita gunakan khasiatnya. Sebab dari kultur itu nantinya akan bisa kita ambil suatu mikroorganisme yang nantinya dapat di dalamnya itu ada transfer genetik sedemikian rupa sehingga mikroorganisme itu menghasilkan substansi yang ada di kunyit itu misalnya. Itu teknologi yang pertama, luar biasa. Jadi tanaman itu ketika ditanam di media cair itu, di media perbenihan, akan tumbuh akar, akan tumbuh batang, calon batang, dan akan tumbuh daun. Apabila sudah agak besar, lalu dipindahkan ke media tanah, dia menjadi tanaman itu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah sel hewan dan manusia. Ternyata di situ Yang Maha Kuasa menciptakan sesuatu yang lain. Sebagaimana sel tanaman tadi, sel dari hewan atau sel dari manusia sekalipun itu bisa ditanam di medium perbenihan. Tapi Yang Maha Kuasa di situ memperlihatkan kekuasaannya. Coba seandainya sel manusia, sel hewan itu ditanam di media perbenihan, tumbuh badan, tumbuh kuping, tumbuh kepala, tumbuh kaki. Betapa kacaunya dunia ini. Lalu kenapa kok tanaman bisa seperti itu? Itulah kekuasaan Yang Maha Kuasa. Lalu apakah sel-sel hewan itu nantinya bisa dikembangkan sedemikian rupa menjadi anaknya? Misalnya babi misalnya ya. Babi selnya diambil, apakah nanti setelah dibiarkan di dalam laboratorium akan menjadi babi juga? Kalau di dalam laboratorium itu tidak akan seperti tanaman. Tapi apabila sel yang tumbuh itu dimasukkan ke dalam induknya, maka dia akan melahirkan babi yang berasal dari kultur sel itu tadi. Fenomena itu memberikan suatu pemahaman bagi kita. Tidak ada kehidupan tanpa rahim seorang ibu. Oleh karena itu kita perlu sekali menghormati, berbakti kepada ibu-ibu kita. Karena tidak ada kehidupan
Tidak ada seperti tanaman itu tadi, langsung bisa tumbuh ditanam di mana-mana. Manusia dan hewan tidak. Baru bisa menjadi tubuh, bisa menjadi kepala, bisa menjadi kaki, bisa menjadi badan setelah dimasukkan ke dalam rahim. Itu teknologi yang lebih dulu berkembang. Itu sudah, apakah itu yang disebut dengan cloning istilahnya. Jadi domba di cloning, lalu segala macam di cloning itu di hewan itu. Tapi memerlukan induknya. Apakah manusia tidak ada yang di cloning? Nobody, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Karena itu adalah pengembangan teknologi. Namun di dalam bidang kedokteran kita diajarkan etik bahwa janganlah memanipulasi diri sendiri istilahnya. Ya. Nah, teknologi yang belakangan ini berkembang, sel yang diambil dari biopsi itu ditanam di media perbenihan. Hanya 2 sampai 8 minggu, 2 sampai 8 minggu, sel yang ditanam itu kemudian berubah menjadi daging. Sel yang ditanam itu di dalam media perbenihan itu menjadi serat-serat daging, serat-serat daging. Gitu. Sebagaimana kita ketahui, diferensiasinya hanya menjadi daging, tidak menjadi anak itu, menjadi anak ayam itu, tidak menjadi itu. Kecuali teknologi lain yang dikembangkan, menjadi anak ayam itu bisa. Setelah itu direkayasa kembali, masuk ke dalam sel telur, masuk ke dalam telur induknya, lalu kemudian ayamnya itu menetas. Tapi sehubungan dengan pokok bahasan kita malam ini, daging itu betul-betul sama dengan kalau kita makan daging dari ayam aslinya. Teknologi ini kemudian diusung begitu, digadang-gadang menjadi nantinya peternakan ayam itu tidak perlu lagi. Peternakan sapi tidak perlu lagi. Peternakan babi tidak perlu lagi. Hanya diambil 1 atau 2 yang dipelihara, lalu kemudian itu dijadikan sumber untuk memproduksi daging itu tadi. Luar biasa. Mudah-mudahan yang sekarang masih remaja, masih muda, para mahasiswa memahami hal ini. Ya. Peran ilmuwan muslim luar biasa sebetulnya. Lantas permasalahannya bagi kita apa? Haram apa tidak? Gitu. Ya. Kalau ada satu kemudian para ilmuwan muslim mencari, nanti Ustaz bisa mencari bagaimana hukumnya itu. Ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa apabila kita mengambil bagian dari hewan yang belum dipotong secara Islam, maka itu bangkai. Itu hadis Nabi. Hanya itu yang kemudian dijadikan dasar. Nah, permasalahannya adalah apakah sel itu diambil dari hewan yang telah dipotong atau tidak? Itu permasalahannya sebetulnya. Permasalahannya di situ. Kalau ayamnya sudah dipotong, kalau dia diambil selnya, hidup apa mati?
Karena hukum dasarnya yang dari hadis Nabi itu tadi, apabila kita mengambil organ dari binatang sebelum disembelih, maka yang kita ambil itu adalah bangkai. Dan bangkai itu tidak boleh dimakan sesuai dengan ayat Al-Quran itu tadi. Itu. Maka di akhir ayat sebetulnya Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati raditu lakum Islam madinah. Sungguh luar biasa. Islam mengcover semuanya itu. Ini adalah kajian kontemporer sebetulnya. Banyak sekali kajian-kajian fikih, kajian kontemporer, kajian akidah itu berkembang. Ya, terutama yang kajian-kajian kontemporer. Karena ini tidak ada di zaman Nabi. Tapi Nabi kemudian ternyata ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu tadi, yang memberikan landasan bagi kita semua. Kalau misalnya dia diambil hidup dari binatang yang masih hidup, ya kan? Diambil dari binatang yang hidup, maka sel itu adalah kan dibiopsi. Maka bagian itu dianggap sebagai bangkai. Oleh karena itu, maka hukumnya adalah haram mengkonsumsi daging yang berasal dari sel tunggal itu tadi. Tapi belum ada ketetapan yang resmi. Apakah betul seperti itu? Nah sekarang, kenapa kita khawatir? Itu kan masalahnya itu. Bapak Ibu sekalian, Amerika telah menjual besar-besaran daging sel tunggal itu di Singapura. Singapura itu tidak jauh dari kita. Banyak orang Indonesia yang bolak-balik Singapura itu. Lalu kalau misalnya masuk ke ke resto, misalnya ke KFC, misalnya ke McD begitu, dagingnya apa itu? Dagingnya berasal dari sapi yang sudah disembelih, dagingnya berasal dari ayam yang sudah disembelih, atau dari daging sel tunggal itu tadi. Luar biasa perang pemikiran yang dihadapi oleh umat Islam itu. Ustaz Susi mungkin ya ini mudah-mudahan ini memberikan hasanah saja pemikiran bagi kita bahwa sebetulnya ada 55, bayangkan di seluruh dunia ini ada 55 perusahaan yang mengembangkan daging berasal dari sel tunggal itu tadi. Kalau misalnya ingin mengakomodasi ini, para teknokrat itu atau ilmuwan-ilmuwan itu mengambil sel dari binatang yang sudah disembelih. Disembelihnya menurut aturan Islam, bisa hidup atau tidak? Ini tantangan juga sebetulnya. Kalau bisa hidup, waduh, luar biasa. Yang bisa menghidupkan sel yang sudah mati itu hanya Yang Maha Kuasa. Ya. Tapi perkembangan teknologi kita juga nggak tahu. Apakah suatu saat nanti akan ada suatu cara untuk menghidupkannya itu? Jadi dengan demikian teknologi ini memberikan pemahaman bagi kita, hati-hati kalau nanti mengkonsumsi daging olahan. Karena itu tidak hanya dijual dalam bentuk daging-daging, tentunya tidak akan menyerupai paha ayam atau apa, tidak. Tapi dagingnya itu benar-benar menyerupai itu. Ya. Jadi kalau misalnya di laboratorium itu sampai sekarang belum ada teknologi yang kemudian menciptakan
paha ayam itu secara utuh seperti itu. Tapi kalau dibentuk bisa. Jadi dicetak sedemikian rupa. Sebagian besar dicetak menjadi apa? Menjadi burger. Dicetak menjadi apa? Menjadi nugget. Enak gak tuh? Enak sekali sebetulnya. Gitu. Jadi itu kita berbincang santai saja. Jadi karena adanya hal-hal yang seperti itu. Jadi dari teknologi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa daging sel yang berasal dari ayam itu, atau sekarang dikembangkan dari sapi, dari kambing, lalu dari babi tentunya. Mereka orang-orang yang non muslim masih doyan mengkonsumsi daging babi itu. Jadi itu semuanya sudah bisa direalisasikan sama persis seperti itu. Ya. Nah, kalau diambil dari selnya itu lalu bisa tumbuh, betul itu bisa tumbuh. Yang kedua, ini menjadi pertanyaannya, apakah sel yang diambil dari hewan yang sudah mati dipotong itu masih bisa hidup atau tidak? Gitu. Nah, kajian-kajian teknologi sebetulnya apabila dia sudah mati, dia tidak bisa dikembangkan lagi menjadi sel yang hidup. Gitu. Ya. Karena hanya Yang Maha Kuasa saja yang bisa menghidupkan kembali sel-sel yang mati itu tadi. Pengembangan teknologi yang berikutnya sungguh luar biasa. Apa itu? Kalau Yang Maha Kuasa menciptakan rahim seorang ibu, karena hanya rahim itu yang bisa menghidupkan dari sel binatang dan sel manusia, para ilmuwan luar biasa gilanya menciptakan rahim buatan. Sekarang di beberapa negara itu sudah dicoba rahim buatan. Jadi tentunya rahim buatan itu semacam suatu instrumen sedemikian rupa yang memberikan nutrisi terhadap perkembangan janin itu yang menyerupai rahim seorang ibu. Orang gila sebenarnya seperti itu ya. Ya, oleh karena itu ilmu tanpa iman, aduh itu luar biasa sesat. Jadi itulah sekilas apa yang ingin saya sampaikan malam ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita. Karena dari 55 perusahaan besar makanan yang sekarang ini berlomba-lomba menciptakan sel berasal dari daging itu, agar supaya apa tadi? Memangkas peternakan-peternakan yang memerlukan energi yang luar biasa itu tadi. Kalau dilihat sepintas, luar biasa teknologinya. Bisa menggantikan peternakan sapi, peternakan ayam yang ratusan juta ton diperlukan setiap tahunnya di seluruh dunia. Sekarang hanya 2 minggu bisa menciptakan daging ini dalam jumlah berapapun. Kenapa? Karena tangki-tangki fermentornya itu bisa dibuat berliter-liter sesuai dengan kemampuan industri itu tadi. Dan apabila itu terjadi, maka nantinya akan keluar menjadi dicetak sedemikian rupa menjadi daging-daging yang bisa dikonsumsi. Itulah yang dapat saya sampaikan.
mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang terjadi di dunia ini, pengembangan di dalam bidang iptek ini menjadi perhatian kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan perlindungan pada kita semua agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang walaupun kita tidak tahu, tapi itu sudah berkembang. Dan lantas bagaimana baiknya? Ya, bagaimana baiknya? Apakah nanti perlu dilabel? Artinya ini daging buatan, perlu dilabel. Ini daging asli. Ini adalah regulator yang akan menentukan itu semua. Bagi kita, kalau saya pribadi mencermati hal yang seperti itu, gimana ya, tampaknya memang terjadi suatu perang teknologi. Ya. Jadi teknologi yang kasat mata, proxy war, itu sudah datang pada kita semua. Sekarang ada teknologi-teknologi yang secara ilmiah, secara iptek itu bisa kita terima. Namun demikian perlu dikawal oleh umat Islam. Jangan sampai karena kemudian kelengahan kita lalu semuanya udah membanjiri negara-negara Islam. Apalagi kalau misalnya kita tidak tahu. Kita datang ke mana, ke negara yang non muslim misalnya. Kita nggak tahu. Itu didapat dari mana dan seterusnya. Saya punya pengalaman. Dulu saya pernah tinggal lama di negara yang sekuler itu. Setiap mau makan mikir, ini makan apa dan seterusnya. Akhirnya setiap hari ceplok telur, istilahnya gitu kan. Sampai kalau misalnya kerasa bau ternyata bau telur juga gitu. Karena setiap hari selama bertahun-tahun tidak bisa kecuali ikan ya, dan ikan juga lama. Artinya jarang gitu. Akhirnya yang paling gampang itu telur. Telur itu nunggu diobral juga istilahnya gitu. Jadi kalau telur itu ada expirednya. Saya nunggu jam 12 malam ketika telur itu sudah diskon 50%. Karena harganya mahal juga telur ternyata gitu. Ya, jadi bolak-balik ya, pesan nasi aja, mau pesan kuahnya pun juga sulit. Kenapa? Karena di dalam pancinya itu ada kepala babi. Masuk di situ. Gitu kan. Kalau mau beli kemana? Mau beli pergi ke daerah yang jauh. Di situ ada masjid yang kemudian menjual daging yang halal. Jadi kalau misalnya itu pergi berapa jam untuk naik kereta cepat itu, 3 jam naik kereta cepat baru mau beli daging yang dijual di masjid yang jauh dari kota itu. Nah sekarang kemajuan teknologi sudah merambah sedemikian rupa dan sudah dekat dengan kita. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dalam kajian yang santai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.